Teman Senyum Indonesia pernah mendengar serangan umum 1 Maret? Di bangunan inilah serangan itu direncanakan. Bagaimana nasibnya kini? Mari kita simak bersama di Senyum Indonesia. Halo, apa kabar teman Senyum Indonesia? Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman Senyum Indonesia untuk bersama melakukan perjalanan yang bukan hanya merilekskan pikiran di sela kesibukan, tetapi juga menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Sebelumnya, terima kasih untuk semua teman Senyum Indonesia yang telah memberikan apresiasi dengan mensubscribe dan juga memberikan like serta komentar terbaiknya. Dan bagi teman Senyum Indonesia yang lain, silakan untuk mensubscribe dan tidak dipungut biaya sama sekali. Hari ini kita akan bersama mengunjungi sebuah tempat yang dahulu pernah digunakan menjadi markas Letnan Kolonel Soeharto ketika agresi militer Belanda terjadi. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa Letnan Kolonel Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Sekitar 5 bulan Letnan Kolonel Soeharto dan pasukannya berdiam di lokasi ini untuk menyusun kekuatan dan siasat di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lokasi itu bernama Monumen Perjuangan Bibis, terletak di Padukuhan Bibis Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Bagi teman Senyum Indonesia yang ingin mengunjunginya, silakan buka Google Maps dan ketikkan Monumen Perjuangan Bibis. Dahulu lokasi tersebut adalah rumah kepala Padukuhan Bibis yang bernama Harjo Wiyadi. Dan kini keturunan Harjo Wiyadi yang menjaga lokasi itu dengan segala keterbatasan, sebab tak mudah menjaga sebuah lokasi yang bersejarah. Dan kabarnya lagi, lokasi tersebut kini tak terawat dan terbengkalai. Rasanya ingin cepat-cepat saya tiba di sana dan melihat seperti apa kondisinya sekarang. Mari kita bersama menuju ke Monumen Perjuangan Bibis. Suara burung-burung dan rasa sepi langsung menyambutku ketika aku turun dari sepeda motorku. Tak ada seorang pun yang bisa kutemui untuk meminta izin mengambil gambar di tempat ini. Perlahan aku masuk menuju bangunan yang masih tampak gagah. Meski terlihat kusam, terlintas banyak sejarah yang terlintasi oleh bangunan ini. Beberapa pohon Kamboja dan sebuah patung lelaki duduk bersila dengan memangku sebuah bola dunia terlihat menyapa siapapun yang berkunjung, dan selebihnya kembali hanyalah sepi. Langkah kakiku kemudian bergeser ke arah kiri bangunan. Terlihat sebuah diorama yang warnanya telah pudar, menceritakan sekelumit sejarah perjuangan anak bangsa bernama Soeharto dan warga sekitar lokasi yang saling membantu menghalau penjajah kembali datang ke negeri ini. Dan kembali sepi menyergap.
Ruang terbuka yang menghadap ke samping halaman tampak kosong. Tak ada satupun barang pengisi ruang itu. Hanya beberapa dedaunan kering menjadi penghiasnya. Kuseret langkahku menuju bagian kanan dari patung lelaki yang memangku bola dunia. Hanya ruangan kosong dan sebuah prasasti mengenai semangat perlawanan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Di sebelahnya kutemukan ruangan dengan meja dan kursi yang terlihat telah lapuk. Juga sebuah helm baja dan sepasang cangkir serta piring yang kabarnya digunakan oleh Letnan Kolonel Soeharto dahulu. Sebuah sepeda ontel tua berdiri seperti menunggu tuan pemiliknya kembali menghampirinya. Kudengar cerita jika beberapa tahun lalu banyak barang milik tempat ini yang hilang. Beberapa diambil oleh orang yang tak dikenal. Beberapa lainnya tak jelas kabar beritanya. Aku penasaran, kembali melihat sekitar dan masih saja yang ada hanyalah sepi. Ku coba melihat ke belakang bangunan itu dan tak menemukan apapun. Dan kemudian kutemukan limasan yang di dalamnya terdapat juga beberapa diorama. Namun ruangan terkunci hingga aku tak dapat mendekat dan melihatnya. Kuarahkan pandang ke bentangan halaman yang luas. Terlihat sebuah pendopo di bagian kiri limasan, dihiasi pepohonan sawo dan asam jawa yang menambah keteduhan. Beberapa prasasti berdiri berjejer. Kuhampiri satu persatu prasasti itu. Prasasti pertama tanpa basa-basi menjelaskan keberadaannya sebagai penanda tempat ini. Prasasti kedua masih dengan isi yang kurang lebih sama dengan prasasti pertama. Sedang prasasti ketiga hanyalah menggambarkan pemugaran lokasi ini. Kuarahkan pandang ke pendopo yang meski kusam tapi masih terlihat gagah dan mewah. Kayu-kayu yang menjadi bagiannya masih terlihat kuat dan indah dengan aneka ukiran penghiasnya. Kuarahkan pandangan sekali lagi ke seluruh bagian lokasi ini.
Sebagai sebuah bagian sejarah, tempat ini tak begitu banyak bercerita, atau mungkin seperti sebuah kredo bahwa sejarah hanyalah milik para pemenang. Dan ketika kekalahan menimpa, maka sejarah bukan lagi miliknya. Entahlah, yang jelas sejarah tetaplah sejarah. Dan apapun bentuknya, aku harus bisa belajar darinya. Meskipun hanyalah sebuah rasa sepi. Aku langkahkan kaki meninggalkan monumen perjuangan Bibis bersama kesepiannya.